Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membincang berbagai persoalan serba-serbi kehidupan, ya, mulai dari masalah pergaulan, masalah pekerjaan, masalah pernikahan, rumah tangga, bagi waris, olahraga, dan tidak lupa juga masalah yang hits sepanjang zaman, yakni masalah cinta, ya. Dan yang belum subscribe, pencet dulu tombol subscribe-nya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya, dan subscribe itu gratis, ya. Yang subscribe saya doakan semoga sehat, panjang umur, mudah rezekinya, mudah jodohnya, dan semoga semuanya masuk surga dengan izin Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dan tidak lupa pula untuk yang ingin bertanya, curhat, atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan di dalam program ini, bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor WA yang ada di bawah ini, ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan seperti biasanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apakah betul bahwa surat Al-Fatihah itu juga adalah obat untuk penyakit fisik? Dan apakah juga surat Al-Fatihah bisa untuk mengobati seluruh penyakit? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Ya, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang sangat mulia, ya, pembuka dari kitabullah Al-Quran, sehingga memang surat Al-Fatihah ini memiliki begitu banyak keistimewaan yang diberitakan di dalam begitu banyak hadis, ya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah surat Al-Fatihah itu bisa untuk mengobati penyakit fisik? Insya Allah bisa, ya. Apa dalilnya? Ya, jadi kan saya tidak boleh mengatakan asal bisa saja, atau berdasarkan pembicaraan di zaman kita, tetapi harus ada rujukan dalil ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ada sekelompok sahabat yang melakukan safar perjalanan, ya, ketika melewati sebuah kampung. Di kampung tersebut, pemuka kampung atau pemimpin di kampung tersebut ternyata sedang sakit demam, ya. Nah, dikatakan oleh penduduk di kampung itu, adakah di antara kalian yang bisa meru'yah pemuka atau pemimpin kampung mereka yang sedang sakit? Dan dijawab oleh salah seorang sahabat, iya ada. Kemudian beliau pergi ke si sakit tadi dan meru'yahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, si pemuka kampung yang sedang sakit demam tadi diberikan kesembuhan. Kemudian sahabat ini diberikan hadiah 1 ekor kambing, dan beliau tidak mau menerima kambing tersebut atau hadiah 1 ekor kambing tersebut sampai beliau bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wallahi ma rakaitu illa bi fatihatil kitab." Ya, sahabat tadi berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak meru'yah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Fatabassama wa qala wa ma adrika annaha ru'yah. Summa qala khudh minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Ya. Nah, kemudian Rasulullah tersenyum dan beliau bersabda, "Dari mana kamu bisa tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah untuk ru'yah?" Kemudian beliau bersabda, "Khudh minhum wadribu li bisahmin ma'akum." Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku. Sebagiannya ambil untuk kalian. Ya, ini diceritakan di dalam sebuah hadis yang menjadi bukti bahwa surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit fisik. Ya. Nah, di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah obat untuk seluruh penyakit. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Fi fatihatil kitabi sifaun min kulli da'in." Pada Al-Fatihah Alkitab atau surat Al-Fatihah terdapat obat untuk segala penyakit. Ketika kita akan minum air zam-zam itu kan, kita diajarkan untuk berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rifqan wasi'an wa sifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahim." Jadi berdoa, ya, memohon untuk diberikan kesembuhan dari seluruh penyakit. Wasifa'an min kulli da'in, ya, diberikan kesembuhan dari seluruh penyakit, ya. Nah, kemudian juga di dalam hadis yang lain disampaikan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah penawar segala jenis macam racun. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Fatihatul kitabi sifa'um minas summi." Fatihah Alkitab atau surat Al-Fatihah adalah penawar untuk seluruh racun. Nah, maka kita diperintahkan ketika akan makan membaca bismillah. Ya gulam, samillah, kata Rasulullah, ya. Jadi saat akan makan kita membaca bismillah. Harapannya kalau di makanan tadi ada racun, ya, racun itu kan tidak harus sesuatu yang dimasukkan untuk merusak orang lain, tetapi bisa jadi karena faktor makanannya dimasak kurang matang atau ada makanan yang tubuh kita alergi dan seterusnya. Insya Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, makanan tadi bisa aman dikonsumsi dan racunnya juga bisa tawar, ya. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu juga banyak merekomendasikan membaca surat Al-Fatihah kepada siapa saja yang menderita sakit untuk berdoa dan minta kepada Allah, kemudian membaca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya yang bisa mereka lakukan agar Allah memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Dan alhamdulillah, berdasarkan apa yang disaksikan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwa banyak di antara mereka yang diberikan nasihat untuk membaca surat Al-Fatihah ketika sedang sakit tadi,
mendapatkan kesembuhannya dengan izin Allah, ya. Nah, jadi saya pikir semua pertanyaan sudah saya jawab, bahwa yang pertama, surat Al-Fatihah itu bisa untuk pengobatan penyakit fisik. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu bisa untuk mengobati seluruh penyakit, ya. Tentu penyakit fisik, ya, mau sakit jantung, sakit paru-paru, sakit hati, sakit mata, sakit telinga, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu diiringi terus dengan keyakinan kita bahwa pada setiap penyakit pasti Allah akan berikan penyembuhnya. Dan penyembuh yang terbaik, obat yang terbaik bagi setiap mukmin adalah surat Al-Fatihah. Maka ketika berobat ke dokter pun dikasih resep obat, minum obat. Jangan lupa sebelum minum obat, baca dulu surat Al-Fatihah. Begitu mungkin yang bisa saya jawab, ya. Semoga bisa memberikan pencerahan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan senantiasa kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.